boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Lihat. Oke. Nah, coba. Nah, saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga banyak bertanya gitu ya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam. Ini cara yang paling ampuh, yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam. Baik itu dari segi pakaian, baik itu dari segi ucapan ya. Mereka non-muslim tapi mengucap juga barakallah, mengucapkan juga astagfirullah, subhanallah. Ya seolah-olah mereka terlihat seperti muslim. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan agama Islam. Bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam ya. Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Jelas di sini. Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya, syahadatnya syahadat penyesatan. Itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam, yaitu dengan metode memirip-miripkan, bahkan sampai kitab mereka, susunan desainnya, layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran, sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran, yaitu ya bahasa Arab teman-teman. Kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya Ibrani ya, tapi kita umat Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu. Intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka. Makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang, seorang ustadz lagi yang bilang, nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Maryam. Waduh kacau. Makanya semua bingung, jangan pun kamu bingung, saya juga bingung lihat kamu, betul nggak? Untungnya ada beberapa ustadz yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam ayat sekian-sekian. Salah satu yang berbicara itu Ustadz Mujiman. Saya salut sih sama Ustadz Mujiman, luar biasa. Apakah surat Maryam ayat berapa tadi? 30, 31 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Apakah mirip? Ya tidak mirip, karena konsepnya berbeda. Konsep di dalam agama kita, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sementara konsep di dalam agama Nasrani itu adalah sebagai anak Allah. Jadi itu dua konsep yang berbeda. Itu video Ustadz Mujiman sebenarnya lebih panjang yang kalau video aslinya ya, tapi saya potong di sini karena untuk mempersingkat waktu. Insya Allah potongan video yang saya tampilkan itu tidak mengurangi makna asli dari video Ustadz Mujiman, yang pada intinya Ustadz Mujiman mengatakan bahwa surah Yohanes sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam sekian-sekian. Silakan tonton video fullnya di channel Jaga Tauhid ya. Di situ ada video fullnya. Oke, kita lanjut ya, membongkar syubhatnya misionaris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh, yaitu mirip-memiripkan. Kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya. Sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu
terlihat 3 orang yang berpenampilan seperti layaknya ustadz, bahkan berucap barakallah katanya ya. Ya benar-benar kayak ustadz, tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam. Coba kita lihat nih, ini kejadiannya di Indragiri Hilir. Kita simak dulu videonya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di YS2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing guanteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudaraku. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR siang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wih, mantap. Kita sampai, haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, dengar tuh, barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah, barakallah katanya. Allahu Akbar. Coba kita lihat. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik, kita naik. Ya benar-benar ya penampilannya kalau orang yang nggak tahu ngirain ini ustadz lah ya, atau ngirain ya paling tidak mengira umat Islam pada umumnya, padahal enggak, mereka ini pendeta teman-teman. Apalagi ditambah dengan ucapan barakallahnya itu ya. Kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu. Dan tadi di sini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indragiri Hilir ya. Para senior dan penisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di YS2. Di pedalaman Indragiri Hilir. Jangankan masuk ke pedalaman teman-teman, masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara memiripkan ini. Masuk ke pesantren loh, bisa. Ini luas ya? Iya. Ini tempat apanya ini? Ini buat ngaji santri. Oh, ngaji santri ya. Apa ya? Ini tempat ngaji santri ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Coba kita lihat nih ya videonya, dengan terang-terangan pendeta ini mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke pondok pesantren dengan metode ya berpenampilan seperti ustadz gitu ya. Kita simak nih videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Oh, ini Solo Semarang ya. Kalau yang tadi Indragiri Hilir itu di daerah Riau. Kalau ini di daerah Pulau Jawa, Solo Semarang gitu ya. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja. Hari apa kita berangkat? Rabu. Hari Rabu. Kamis. Hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis. Dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gendangrejo ya, kecamatan. Kan masuk ke sebuah pondok pesantren yang kecamatannya apa tadi tuh ya, Gendangrejo apa gimana tuh. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Lihat. Oke. Nah, coba. Saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Wah, cerdik juga nih ya, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Nih dengerin nih ya. Oke. Coba. Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katanya, berarti memang ajaran mereka begitu ya. Ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Oh gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh pakai. Oh, jadi itu memang ajaran mereka lah ya, memirip-miripkan begitu ya. Kalau ketemu sama ya orang Yahudi ya seperti Yahudi, ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu. Ya beda dengan agama Islam ya, kalau kita tuh nggak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum,
maka dia termasuk bagian dari mereka. Makanya kita nggak boleh menyerupai umat agama lain, nggak boleh menyerupai orang kafir. Tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya, bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya, karena memang begitu cara-cara mereka. Dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustadz yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian. Itulah sebab kenapa kita tegas mengkritiknya, bukan membencinya, tidak sama sekali membencinya. Allah Maha tahu isi hati kita, yang nggak mungkin kita menyebarkan kebencian di YouTube ditonton puluhan ribu orang. Enggak, maksud kita itu nggak mau nanti hujah itu digunakan untuk memurtadkan orang lain. Mungkin maksudnya bukan niat memurtadkan ustadz itu ya, niatnya mungkin toleransi dan lain sebagainya, niatnya ini dan itu ya, intinya niatnya mungkin menurut dia untuk kebaikan, tapi itu bisa blunder akhirnya menjadi hujah untuk memurtadkan orang lain. Apalagi sedang marak nih di zaman sekarang metode pemurtadan dengan cara mirip-memiripkan, dan metode itu ampuh sekali. Bahkan di tempat strategis, di tempat umat Islam itu pondok pesantren, mereka bisa masuk loh dengan mirip-memiripkan gitu. Memang tidak semua orang pada akhirnya murtad dengan metode mirip-memiripkan itu, tapi dampak lainnya bisa saja orang akan menganggap bahwa mereka juga adalah agama yang benar. Karena menganggap bahwa mereka juga berada di jalan kebenaran, akhirnya banyak umat Islam yang minta berkat, minta doa kesembuhan, minta segala macam didoakan kepada pendeta-pendeta mereka. Ini udah kejadian nyata teman-teman. Saya bukan bicara opini, saya bukan bicara menakut-nakuti, tapi fakta memang jejak digital kita bisa lihat ini kejadian. Hati-hati teman-teman ya, saya hanya bisa mengingatkan saja jangan sampai terjerumus pada pemahaman semua agama sama, semua agama benar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Hanya Islam agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Jangan emosi nonton video ini ya. Nanti di kolom komentar wah ngancam-ngancam lagi. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.